yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah dan sekarang masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Tentu kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-10 dari bab rubai yang menyatakan bahwa barang siapa yang rindu dengan surga maka dia akan bersegera menuju kepada kebaikan. Barang siapa yang takut dengan neraka dia akan menghentikan syahwatnya. Barang siapa yang yakin dengan maut maka akan runtuh atau hilang darinya kelezatan. Dan barang siapa yang mengetahui dunia maka dia akan merasa ringan terhadap berbagai musibah. Poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas poin yang ketiga. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Wa man tayaqqana, dan barang siapa yang yakin bil mauti dengan kematian, in hadamat alaihi al-ladzat, maka akan hancurlah, rusaklah, putuslah atasnya semua kelezatan. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan dengan membahas kata inhadamat itu. Kata inhadamat itu bidalil muhmalati. Inhadamat ya, dengan dal. Berarti di situ tidak ada titiknya ya. Dal. Ya. Makanya punya inhadamat. Nah, kalau kata ini memang inhadamat itu artinya aifaniat ya, maka akan rusak ya, seluruh kelezatan. Fana itu kan rusak, hancur ya. Dunia yang fana itu dunia akan rusak ya. Tapi kata inhadamat itu juga bisa dibaca inhazamat ya. Jadi
bisa inhadamat, bisa inhadamat. Nah kalau inhadamat bidzal ya, al-mu'jamat au mu'jamati ya. Maksudnya di situ zal itu berarti ada titiknya kan ya. Nah, huruf dal itu kan begini, kalau nggak ada titiknya dal, kalau ada titiknya di atas itu zal. Berarti membaca inhadamat. Nah, kalau inhadamat itu artinya ai inqata'at. Berarti putus. Jadi kalimat ini bisa dibaca wa man tayaqqana bil mauti inhadamat alaihi ladzat. Ya. Barang siapa yang yakin dengan kematian maka akan rusak atasnya semua kelezatan. Bisa juga dibaca inhadzamat ya. Maka akan putus semua kelezatan ya. Jadi poin yang ketiga ini menegaskan bahwa orang itu kalau yakin betul dengan kematian ya semua kelezatan kenikmatan duniawi itu sudah selesai berarti ya. Begitu kira-kira ya, dipandang rusak, dipandang hancur sudah ya. Nah tentu saja ini butuh penjelasan panjang ini ya, kayaknya tidak mungkin bisa difahami dengan mudah kalau tidak diberi penjelasan yang panjang ya. Mari coba kita akan berikan penjelasan yang cukup memadai, mudah-mudahan menjadi jelas apa maksud dari pernyataan wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira kita sudah paham semua lah ya bahwa yang namanya kematian itu merupakan sunnatullah. Artinya apa? Artinya kematian itu merupakan proses alamiah yang pasti datang. Ya. Ya. Pak Jazuli itu setiap kali membawakan acara pelepasan jenazah selalu menyebut salah satu ayat yang sangat terkenal itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Nah ini ayat yang jelas menunjukkan bahwa kematian itu merupakan sunnatullah, pasti terjadi. Nah, kalau dalam ayat ini informasinya hanya sekedar informasi deskriptif saja ya, setiap manusia itu akan mati. Ya. Tapi dalam Al-Quran itu banyak juga ayat-ayat yang terkait dengan kematian itu ya, yang sifatnya betul-betul persuasif, betul-betul ingin meyakinkan orang bahwa kematian itu pasti datang ya. Misalnya yang dibaca Anam ya, kalau mengimami sholat Jumat itu di surat Al-Jumu'ah itu ya, Ul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya kematian yang kamu semua lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Oh ini kan sudah meyakinkan betul toh, bahwa kamu lari kemana saja ya, kematian akan mengejar kamu dan akan menemui kamu ya. Ya. Dalam ayat yang lain lebih tegas lagi itu ya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Di mana saja kamu berada, di mana saja sudah, tidak ada tempat yang terkecuali. Ya. Kematian pasti akan menjumpai kamu, meskipun kamu berlindung di balik benteng yang amat kokoh sekalipun. Kita ingat ya, Saddam Hussein itu dulu kan sudah bersembunyi di dalam bunker ya. Wah. Tapi ternyata ya datang enggak kematian. Ya kalau sudah waktunya datang ya datang juga kan, ya menemui juga ya.
Jadi istilahnya itu intinya itu tidak ada obat anti mati itu tidak ada lah pokoknya intinya itu ya. Segampangannya ini. Karena kematian itu sudah pasti datang. Ya. Nuwun sewu ya Titik Puspa itu ya kemarin yang baru saja wafat itu ya. Itu kan dulu kan wah awet muda ya wis. Nganti wis nenek-nenek bisa kelihatan kinyis-kinyis gitu ya. Ya kalau obat awet muda mungkin ada mungkin ya. Obat awet muda iki ono. Ning nek obat apa anti mati ra ono ya. Awet muda boleh, tapi nek anti mati ra ono ya. Akhirnya ya memang akhirnya ya wafat juga ya. Jadi intinya itu tidak ada yang bisa selamat dari kematian itu tidak ada. Nah oleh karena itu karena Al-Quran itu sudah menyatakan seperti ini dan di samping itu juga memang dalam kehidupan real ya yang kita lihat sehari-hari saben hari memang ada orang mati ya, tidak ada orang yang kemudian bertahan hidup itu tidak ada. Itu mestinya itu ya memang betul-betul harus membuat kita itu yakin tayakona ini yakin dengan bahwa kematian itu pasti datang. Jangan sampai kita itu kok ragu dengan kematian itu jangan sampai ya. Dan orang-orang itu kan pasti yakin lah dengan kematian itu. Cuma persoalannya yakinnya itu yakin beneran apa enggak itu. Nah kalau yakin beneran ya dengan kematian itu kata Sayyidina Ali itu akan membawa konsekuensi bahwa dia itu sudah apa namanya ya menganggap kehidupan dunia ini ya katakanlah menjadi tidak bermakna memang kemudian. Ya, wong dunia ini apa namanya? Memang sejalan juga dengan hadis Nabi yang mengatakan kematian itu menjadi penghancur seluruh kenikmatan. Ya. Makanya Kanjeng Nabi berpesan kepada kita itu aktsiru min dzikril maut. Tapi beliau tidak menggunakan istilah maut ya. Aktsiru min dzikri hadimil maut ya. Hadimil ladzat maksud saya ya. Ya. Aktsiru min dzikra hadhil ladzat ya. Jadi perbanyaklah kamu itu ingat dengan yang akan tadi itu menghancurkan semua kelezatan itu. Yang akan membinasakan semua kelezatan itu, yang akan memutus semua kelezatan itu, ya, yakni al-maut. Ya. Yang dimaksud dengan hadimil ladzat itu ya kematian itu. Ya. Coba, ya, apapun kenikmatan yang ada di dunia ini kan selesai kalau sudah mati. Ya. Harta benda seberapapun. Ya, mobil semewah apapun, istri secantik apapun, bahkan sebanyak apapun, ya, apa meneh wis to? Kekuasaan seluas apapun, sebesar apapun, kalau sudah mati, hilang semua itu, hancur semua itu, putus semua itu, habis. Betul Pak. Faniyat itu habis ya. Habis semua. Nah oleh karena itu kalau orang yang cerdas kata Nabi itu, orang yang cerdas itu wong kenikmatan di dunia itu meskipun sehebat apapun itu akan putus, akan hancur. Lo kok dibot-boti gitu loh. Wah itu salah total itu. Makanya Nabi mengatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri dan kemudian mau mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati itu. Ya. Wong kehidupan itu dunia itu yang senikmat apapun, selezat apapun, sehebat apapun itu paling berapa tahun loh? Ya, 100 tahun legane ngati. Ya. Oh paling banter kemarin saya barusan baca itu ada di apa namanya YSW AWA itulah katanya dan sampai 200 tahun itu sampai kulitnya itu sampai nenek-nenek itu ya itu bener borak ya
Tapi misalnya wis sampai 200 tahun ora ganti-ganti Pak ya. Itu waktu yang pendek sekali itu, pendek sekali dibandingkan dengan kehidupan sesudah mati yang selama-lamanya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang kemudian ngeboti kenikmatan dunia, ngeboti kehidupan dunia, sampai kemudian meninggalkan akhirat, wah itu jelas salahnya itu, jelas salahnya. Berarti tidak bisa membuat skala prioritas. Ya. Kan ada itu orang yang aji mumpung, wah mumpung neng dunia, ya mumpung senom, ya gitu. Wes dipuas-puaske lah, mulai urip gitu, ya mangan ya sak puas-puase, ya hubungan dengan wanita ya sak puas-puase, memanfaatkan apa kekuasaan ya sak puas-puase itu. Lu rumah sana ini urip ini terus-terusan, padahal mung mampir ngombe sebentar sekali, dan semuanya akan hancur. Nah makanya ini ya terutama para sufi ini memang ya, para sufi itu Masya Allah ya, makanya kemudian dikenal ada istilah zuhud. Itu zuhud itu kan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia bukan dalam pengertian meninggalkan lalu kemudian tidak memerlukan dunia sama sekali, ya tentu saja tidak ya. Tapi dunia ini kemudian betul-betul diorientasikan hanya untuk akhirat gitu loh. Dan memang perintahnya Al-Quran itu kan memang kita itu diperintah untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya, kita ini memang diperintahkan Allah untuk mencari akhirat dengan seluruh apa yang kita punya. Ya, yang sudah dikaruniakan Allah itu. Jadi semua yang Allah karuniakan kepada kita itu mestinya diorientasikan semata-mata hanya untuk akhirat memang. Pesan Allah hanya wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, meskipun semua untuk akhirat, tapi ya jangan lupa ya bagianmu untuk dunia. Jadi dunia itu hanya sekedar jangan lupa saja ya. Jadi bukan kok sebanding akhirat sama dengan dunia, sebanding enggak. Tetap orientasi tekanannya pada akhirat, dunia hanya jangan dilupakan. Lah kalau ada orang sampai kemudian memberatkan dunia, meringankan akhirat, atau bahkan lupa dengan akhirat sama sekali, ya jelas salahnya, itu keblinger itu pasti. Ya kalau tadi orang yang memikir akhirat itu disebut orang cerdas, berarti kalau orang yang tidak mikirkan akhirat itu ya kalau bahasa Rocky Gerung ya orang dungu lah, katakanlah begitu. Nah, begitu. Ya jadi makanya Bapak dan Ibu-ibu ya, jadi orang yang sekali lagi orang yang yakin dengan kematian itu, wah sudah kenikmatan dunia itu ya sudah dianggap hal yang sepele sekali. Dianggap fana tadi itu, dianggap sudah putus tadi itu. Ya. Makanya orang sufi itu kan gambarannya dengan zuhud itu kan ya kurang lebih itu kalau digambarkan itu ya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia ya. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia itu dunia sudah ditinggalkan. Ditinggalkan di sini lagi-lagi juga bukan ditinggalkan dalam pengertian lalu kemudian tidak butuh dunia sama sekali. Pada umumnya para sufi itu memahami meninggalkan dunia itu maksudnya itu ya jangan sampai dunia itu kemudian betul-betul menguasai hatimu. Ya. Orang sufi itu tidak melarang kita punya apa-apa. Ya. Boleh punya apa-apa, boleh menikmati apa-apa boleh, tapi apa-apa yang kita punyai, apa-apa yang kita nikmati yang lezat-lezat tadi itu, ya. Makanan enak, baju bagus, sandal bagus, sepatu bagus, mobil bagus, istri cantik, ya, suami ganteng, ya, dan seterusnya itu boleh, ya. Tapi jangan sampai itu kemudian menguasai hatimu, ya. Makanya seringkali juga
silahkan kamu menggenggam dunia, tapi dunia itu jangan kamu masukkan dalam hatimu. Itu zuhud itu seperti itu. Kamu genggam boleh, tapi jangan kamu masukkan dalam hatimu. Ya. Nah, makanya tadi itu ya kata Sayyidina Ali itu ya sama aja dengan kalau orang tuh sudah yakin dengan maut itu ya sudah, kenikmatan dunia itu lewat sudah itu. Kecil. Ya. Yang dituju adalah kenikmatan akhirat, kelezatan akhirat, kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya itu. Ya. Caranya dengan apa? Ya dengan mempersiapkan diri, memperbanyak bekal untuk kepentingan akhirat tadi. Dunia ya tadi itu sekali lagi, ya kenikmatan boleh, tapi kenikmatan yang membawa kenikmatan di akhirat. Ya. Loh apa bisa itu? Loh bisa toh. Wong sama-sama menikmati kehidupan seksual misalnya. Ya. Ini yang paling jelas lah ya. Ya. Berhubungan badan dengan wanita itu. Kalau kan sama-sama nikmatnya itu. Ya mungkin dengan istri ya nikmat, dengan orang lain mungkin nikmat. Wong itu kan kenikmatan fisik ya. Tapi yang dengan istri itu nikmat yang kemudian berpahala, dan karena berpahala dia juga mengakibatkan nanti kenikmatan di akhirat gitu loh ya, begitu. Tapi kalau maaf ya, berzina itu mungkin mendapatkan kenikmatan di dunia ya, tapi itu nanti menjadikan disiksa di akhirat. Nah oleh karena itu ya boleh menikmati kenikmatan, menikmati kelezatan ya. Apalagi kok cuma makanan ya, apalagi kok cuma mobil mewah, apalagi kok cuma apa ya, wanita aja begitu cara memahaminya. Asal itu kemudian masih dalam rangka untuk kepentingan akhirat, untuk kebahagiaan akhirat, untuk kelezatan akhirat itu, silahkan saja. Lah yang tidak boleh itu ketika kita menikmati kenikmatan duniawi sampai kemudian melupakan akhirat, bahkan kemudian kenikmatan duniawi itu menjadikan kita sengsara di akhirat. Ya. Ya, kepingin nikmat berhubungan seksual lalu sembarangan ya, asal saja tanpa nikah ya. Ya. Bayar iso, bayar berapapun ya, berapa puluh juta silahkan ya, lalu nggak bener itu ya, makan lalu menikmati kenikmatan makan yang berlebihan, bahkan yang haram-haram pun juga dimakan ya, dan seterusnya. Lah itu yang nggak boleh ya. Nah orang yang yakin dengan kematian itu sekali lagi ya, dia kemudian ya tadi itu kemudian tidak terlena ya dengan kelezatan duniawi, tidak terlena dengan kenikmatan duniawi yang justru kemudian menyengsarakan di akhirat itu. Ya. Boleh menikmati dunia dengan senikmat-nikmatnya boleh ya. Ya. Asal itu semua dalam kerangka untuk nanti justru punya konsekuensi kenikmatan di akhirat juga. Nah, itu yang penting di situ. Ya, yang penting di situ. Nah mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita ini mudah-mudahan termasuk lah ya di dalam apa yang disabdakan oleh Sayyidina Ali ini ya, bahwa sekali lagi kalau kita itu yakin betul dengan kematian itu konsekuensinya itu ya sudah selesai dengan kenikmatan duniawi ya, yang orientasinya semuanya ya kemudian kenikmatan akhirat tadi itu. Jangan sampai kemudian kenikmatan duniawi itu kemudian membelenggu kita ya, sampai kemudian kita nanti menjadi sengsara di akhirat, itu jangan sampai ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus
salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.